bahwa seolah-olah antara nasib, jati diri dan Tuhan itu saling terkait. Sementara di luar sana ada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nasibnya juga ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kita ditantang, yang membuat kita bernasib baik atau bernasib buruk itu apa karena Tuhan? Kemudian apa keterkaitannya antara nasib yang sedang kita hadapi dengan jati diri? Ini harus ada keterkaitan yang jelas. Ya. Oh, kita nggak kenal jati diri juga hidup enak, katanya. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rose Hamiza Aziha, Bunda Niang Rose Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Rahayu, salam satu hati. Suwung atau kosong hanyalah sebuah konsepsi dualitas semata yang tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Namun selama ini, suwung seringkali dipahami sebagai identik dengan kenyataan yang sebenarnya. Sebagaimana yang sudah seringkali Hyang bahas di dalam konten-konten video sebelumnya, bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah sebuah keadaan yang sesungguhnya dari semua bentuk-bentuk yang menampakkan diri di alam semesta ini yang tidak bisa dipersepsi oleh seluruh kemampuan indrawi manusia. Kenyataan yang sebenarnya itu berdiri sebagai ada yang sebenarnya. Ada yang maha absolut, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kenyataan yang sebenarnya merupakan sebutan lain tentang keadaan Tuhan itu sendiri yang tak bisa diungkapkan dengan bahasa apapun, yang tak terdefinisikan, tak dapat dijelaskan dengan penjelasan apapun. Sedangkan suwung atau kosong artinya tidak ada, tidak eksis, tidak adanya ada. Jadi suwung sama sekali tidak identik dengan kenyataan yang sebenarnya, yang tak terdefinisikan. Kenyataan itu ada, sedangkan suwung artinya tidak ada atau kosong. Kosong sama sekali tidak menjelaskan apa-apa tentang kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan suwung atau kosong hanyalah sebuah simbol dalam bilangan matematik, dan sebagai kata hanyalah sebuah konsepsi dualistik semata, hanya ada di dalam pikiran manusia saja. Jika saya mengatakan api yang sebenarnya, berarti saya ingin menunjuk kepada api yang ada di alam nyata, di alam semesta ini yang apabila disentuh terasa panas dan membakar. Untuk membedakannya dengan api sebagai kata-kata atau konsepsi semata yang hanya ada di dalam pikiran saja. Api yang sebenarnya ada di dalam kenyataan itu, sedangkan api sebagai konsep itu tidak ada di dalam kenyataan, hanya ada di dalam pikiran semata. Begitu pula jika saya mengatakan kenyataan yang sebenarnya, berarti saya menunjuk pada yang sesungguhnya ada di dalam kenyataan yang sebenarnya. Untuk membedakannya dengan kenyataan sebagai kata-kata atau sebagai konsepsi dualitas semata yang hanya ada di dalam pikiran saja. Jadi kenyataan yang sebenarnya itu ada sebagai ada yang maha absolut. Sedangkan kenyataan sebagai istilah hanyalah sebuah konsepsi semata yang hanya ada di dalam pikiran saja, yang tidak jauh berbeda dengan suwung atau kosong, hanyalah sebuah simbol atau konsepsi semata, karena tidak ada kosong atau suwung yang sebenarnya. Baik kosong maupun kosong yang sebenarnya adalah benar-benar tidak ada, kosong,
dan hanya sebuah konsepsi semata yang tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Jadi suwung sama sekali tidak identik dengan kenyataan itu sendiri. Salam cerdas selaras pada tanggapan di mana saja berada di alam semesta raya ini, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya, Yang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semua. Channel istimewa yang selalu mengangkat persoalan-persoalan di seputar kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Di dalam kesempatan kali ini, yang ingin mengkaji kembali tentang tema-tema yang berkaitan dengan kenyataan atau kesejatian, yaitu tentang suwung yang selama ini sering dipahami sebagai identik dengan kenyataan yang sebenarnya. Suwung atau kosong hanyalah sebuah proses mengosongkan pikiran dari seluruh konsepsi pemahaman, keyakinan dan pengetahuan dualitas sebagai jalan untuk mengetahui dan mengalami diri sendiri di dalam kenyataan yang sebenarnya. Rahayu. Saya terdiri dari Papar. Terima kasih sudah bisa ketemu dengan Yang dalam keadaan dan kondisi sehat walafiat. Amin. Dan tentunya saya kemari menemui Yang. Saya ingin untuk mendapatkan bimbingan dari Yang bisa menemukan jati diri dalam perjalanan hidup saya biar lebih terarah dan tertata, nggak terombang-ambing seperti saat ini ya. Namanya siapa tadi? Ali. Pak Ali. Jauh-jauh datang dari Kediri hanya ingin menanyakan tentang jati diri. Yang jadi pertanyaan buat Yang, apa yang menjadi motivasi? Kenapa kok ingin sekali mencari jati diri? Ada apa dengan jati diri? Ya, saya merasa hidup itu seakan-akan kalau belum tahu siapa Tuhan saya yang sebenarnya ya. Seandainya saya bertanya tidak ada jawaban. Jadi dalam kehidupan saya seakan-akan cuma terbawa oleh alur pikiran. Saya menggagas punya tujuan ini, misalnya usaha, lalu gagal lagi. Tentunya saya memutuskan kalau seandainya saya itu benar-benar bisa ketemu dengan Tuhan saya, arah kehidupan saya dengan sendirinya ada yang menuntun. Gitu. Ya. Jadi yang mendorong sampean ke sini karena keinginan untuk mencari jati diri. Dan yang mendorong sampean untuk mencari jati diri, kalau yang dengar dari apa yang dikatakan oleh Pak Ali tadi, dikarenakan dalam kehidupan ini banyak mengalami hal-hal yang kegagalan, tidak menyenangkan ya. Terus menurut pendapatnya Pak Ali, apa ada hubungannya antara jati diri, Tuhan, dan dengan nasib sampean? Apakah ada hubungannya? Menurut keyakinan saya tentunya ada ya. Begitu. Ya. Karena saya lahir di dunia kan jelas ada yang melahirkan dan ada yang menghidupkan. Ada yang melahirkan dan ada yang menghidupkan. Ya. Nah, maka dari itu saya ingin tahu siapa tuh sebenarnya yang menggerakkan saya di dunia ini. Sehingga kemauan nafsu-nafsu saya kok tidak sesuai dengan unek yang ada dalam hati. Iya, gitu. Oke. Berhubung di saat ini atau katakanlah di zaman ini, ilmu pengetahuan sudah sedemikian maju, bahkan pengetahuan manusia tentang adanya hukum-hukum tertentu dalam kehidupan ini itu hampir di zaman ini sudah banyak terungkap, sekalipun belum begitu jelas. Ini satu pertanyaan kritis saja. Sampai seberapa besar keyakinan kita terhadap Tuhan dan apa kaitannya adanya Tuhan dengan nasib atau jati diri itu sendiri? Karena ini kita ajak bicara yang sedikit kritis ya. Banyak sekali orang-orang sekarang yang cukup cerdas. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang cerdas ini dalam cara berpikirnya pun dibatasi oleh pengetahuan terbatas dan seluas pengetahuan yang dimilikinya. Seperti yang sampean katakan tadi, bahwa seolah-olah antara nasib, jati diri dan Tuhan itu saling terkait. Sehingga orang-orang yang merasa terombang-ambing jati dirinya harus mencari jawaban lewat guru misalnya.
untuk menemukan siapa jati diri, atau dengan kata lain mungkin Tuhan. Sementara di luar sana ada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nasibnya juga ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kita ditantang, yang membuat kita bernasib baik atau bernasib buruk itu apa karena Tuhan? Kemudian apa keterkaitannya antara nasib yang sedang kita hadapi dengan jati diri? Ini harus ada keterkaitan yang jelas. Kalau Hyang menerangkan hal ini karena Hyang bukan berhadapan dengan sampean saja, tapi juga dengan banyak orang, di mana mereka juga cukup cerdas, karena pengetahuan sudah begitu luas. Ketika kita berdialog tentang hal-hal yang mungkin sudah ketinggalan zaman, dia akan ditertawakan oleh mereka. Iya kan? Padahal di luar sana pengetahuan sudah sedemikian maju. Juga kita menyadari dan tahu bahwa banyak orang-orang cerdas juga menjadi terbatas karena kecerdasannya. Yang membuat keterkaitan antara nasib dengan jati diri adalah ketika seseorang mengalami kegundah-gulanaan, kegelisahan, kekacauan, otomatis akan didorong untuk mengetahui siapa dirinya. Jelas tujuan mencari jati diri adalah merupakan petunjuk pertama bagi siapapun juga. Tapi juga jangan diartikan bahwa jati diri itulah yang seolah-olah bisa menolong kita. Karena ada orang-orang yang kadang-kadang meremehkan jati diri masalahnya. Oh, kita nggak kenal jati diri juga hidup enak, katanya. Iya kan? Nah, karena lagi berkelimangan. Nah, itu masalahnya kan begitu. Jadi kita dipicu atau dirangsang untuk mencari jati diri adalah merupakan picuan pertama. Tapi bukan jati diri, sekalipun nanti jati diri yang akan ditemukannya, di sana kan ada proses. Karena ketika orang berusaha untuk mencari jati diri, maka proses pertama yang harus dilewati adalah mencapai keheningan. Orang-orang yang mampu mencapai titik ini, maka dia akan bersih dari berpikir. Sehingga dia mampu melihat kesalahan-kesalahannya sendiri. Mampu melihat di mana letak kekeliruan, kesalahan, dan lain sebagainya yang pernah kita lakukan, yang pernah kita katakan. Kata orang Jawa, kalau kita dalam keadaan hening, kita bisa metani. Nah, tahu metani ya? Mawas diri. Metani itu artinya mencari kesalahan dalam pikiran kita sendiri. Itu kan dipetani. Artinya metani itu mencari kesalahan yang ada di kepala kita sendiri. Karena metani itu kan memeriksa kepala. Kita berusaha untuk memeriksa isi kepala kita. Dengan keheningan yang bisa kita capai, kita akan dapat melihat kekeliruan, kesalahan, keterbatasan, pengetahuan, pemahaman, keyakinan kita terhadap kehidupan ini sendiri. Seorang guru hanya sekedar bisa memberikan bimbingan dengan pengarahan-pengarahan melalui pengalaman-pengalamannya. Tapi inti dari orang mencari jati diri pertama adalah mencapai keheningan. Tanpa keheningan tidak akan bisa tercapai yang lainnya. Nah, pada saat kita melampaui keheningan itulah kita akan melihat di mana kekeliruan-kekeliruan kita. Ini yang penting, momen ini yang penting. Momen yang harus kita pahami dulu ini. Karena banyak orang, sekarang sementara ini orang-orang yang kadang-kadang meremehkan apa itu jati diri, apa itu Nur Muhammad, apa itu Rohul Kudus. Setiap agama mungkin punya istilah yang berbeda-beda. Tapi bagi orang-orang yang terlalu cerdas, menganggap, itu hanya karangan, itu hanya khayalan. Ini yang harus kita paparkan dengan jelas. Supaya nggak keliru dalam memahami. Jadi jati diri hanyalah sebagai perangsang. Tapi dia bukan hanya perangsang, memang benar-benar harus diketahui. Kalau ada kata-kata jati diri, berarti kan diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya. Karena selama ini orang banyak tidak menyadari bahwa diri kita yang selama ini kita pahami sebagai aku apa adanya, itu ternyata bukan diri kita. Ya itulah ya. Yang membawa saya kemari itu kan sama itu. Bukan diri kita, karena semua yang kita ketahui tentang diri kita itu hasil olah pikir. Hasil olah pikir, bahkan pengetahuan kita, segala pengetahuan kita yang membuat keyakinan kita berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu bukan persoalan kenyataan.
perbedaan pikiran kita, perbedaan pikiran saya dengan Pak Ali, dengan yang lainnya, hanya perbedaan data. Selama orang belum bisa menemukan jati dirinya, selama manusia itu belum bisa menemukan jati dirinya, maka seluruh pengetahuannya hanyalah data-data yang ada di kepalanya. Data-data yang ada di kepalanya. Apabila setiap orang berbeda karena data-datanya berbeda. Orang Kristen otomatis di kepalanya lebih banyak data-data dari ajaran Kristennya. Islam juga dari ajaran Islamnya. Dan setiap orang isi kepalanya pasti memiliki data-data khusus yang diwarisi dari orang tuanya, lingkungannya, kebudayaannya, dan lain sebagainya. Jadi manusia pada hakikatnya hanyalah robot yang digerakkan oleh data-data. Hanya robot, kita ini hanya robot saja yang digerakkan oleh data-data. Seorang anak manusia tanpa data-data yang masuk di atas kepalanya, di dalam kepalanya, dia nggak jauh beda dengan binatang. Coba seorang anak manusia, masih bayi kita lemparkan ke hutan, dipelihara sama monyet. Bisa dia jadi manusia? Tidak, dia akan jadi anak monyet. Dan data-data yang dia dapatkan dari monyet akan disimpan dalam kepalanya. Karena manusia tidak bisa menjadi yang lain kecuali seperti si pengajarnya, si penuntunnya, orang yang dijadikan orang tuanya. Oleh karena itu, manusia belum sempurna menjadi dirinya kalau dia masih menjadi robot yang digerakkan oleh data-data yang ada di kepalanya. Oleh karena itu tidak salah jika Tuhan memberikan rekomendasi kepada kita untuk mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Siapa dirimu yang sebenarnya? Nah, otomatis jalan untuk mengenal diri jelas harus bisa melepaskan diri dari data. Iya kan? Harus lepas karena data-data itu bukan pengetahuan kita. Dia pengetahuan dari luar. Sedangkan mencari jati diri berarti kita ingin mengetahui siapa diri kita. Itu pengetahuan dari luar. Kita harus bebas dari pengetahuan itu. Semua pengetahuan yang kita peroleh lewat pikiran semuanya dari luar. Dari buku, dari katanya orang. Termasuk dari kitab suci, katakanlah, ya. Kitab suci itu kan hasil apa? Hasil perolehan orang lain. Ya kan? Katakanlah kitab sucinya Buddha, ya hasil perolehannya sang Buddha. Ya, setiap agama punya kitab sucinya masing-masing dan itu hasil perolehan dari para rasulnya. Padahal setiap orang juga punya kitab suci. Setiap orang bisa disebut sebagai kitab kalau kita bisa membacanya. Ya kan? Bacalah dirimu. Kalau Tuhan memberikan perintah pada kita untuk bacalah dirimu. Bacalah dirimu. Berarti kita ini nggak jauh beda dengan kitab. Bahkan kita ini kitab tanpa kata. Orang Jawa bilang kitab teles. Bagaimana caranya kita membaca diri? Otomatis ketika kita membaca diri, kita harus melepaskan diri dari semua data-data yang ada di kepala kita. Kita harus membebaskan diri dari pengaruh pemahaman-pemahaman yang kita miliki. Entah itu pemahaman agama, pemahaman budaya, pemahaman segala macam pemahaman, semuanya harus bersih dari pikiran kita. Membersihkan diri dari semua pemahaman, keyakinan, dan pengetahuan, ini yang disebut dengan proses mencapai suwung. Ya. Suwung itu bukan kenyataan. Yang selama ini orang seringkali memahami suwung itu seolah-olah kenyataan di mana Tuhan itu ada. Bukan. Suwung adalah kita mengkondisikan pikiran kita agar dia bersih dari semua konsep. Agar pikiran kita bersih dari semua pemahaman dan keyakinan. Agar pikiran kita bersih dari semua pengetahuan yang dia dapatkan. Kita membiarkan diri kita melihat kenyataan apa adanya. Tanpa gangguan dari pemahaman, tanpa gangguan dari pengetahuan, tanpa gangguan dari luar. Kita betul-betul melihat ke dalam. Ke dalam yang paling kekal, yang tidak berubah. Hingga kita mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Dan ketika kita sudah mencapai diri kita yang sebenarnya, maka kita tidak akan mampu mengatakan semua yang kita ketahui. Kita tidak akan mampu mengatakan semua yang kita alami.
kita bisa mengatakannya, tapi ketika kita mau mengatakan atau menceritakan semua pengalaman yang kita dapatkan lewat mengalami kehidupan, lewat mengalami kenyataan, maka semua perkataan kita akan menjadi konsep, akan menjadi kata-kata, bukan lagi kenyataan lagi. Karena kenyataan itu nggak bisa dipaparkan. Yang kita paparkan hanya cerita saja, hanya narasi saja. Maka ketika dia menjadi cerita, menjadi kata-kata, maka dia menjadi dualitas, ya, menjadi tidak suci lagi. Oleh karena itu kesejatian tidak bisa diceritakan. Ya. Kita bisa menceritakan hanya sebagai penolong saja, hanya sebagai metafor-metafor yang bisa menolong. Tapi bukan itu tujuan kita. Itu hanya penolong saja, hanya rambu-rambu yang bisa memberikan rangsangan petunjuk bagi mereka bagaimana caranya memasuki kenyataan itu. Terus itu yang dikatakan dalam kata-kata suwung itu tadi, dalam kondisi suwung itu memang istilah kosong, tidak ada apa-apa, apa memang pikiran kita itu masih sadar dalam kondisi suwung itu tadi? Ya. Suwung yang harus dicapai adalah mencapai keheningan, dan keheningan adalah keadaan yang sebenarnya. Keheningan itu adalah keadaan yang sebenarnya dari diri kita. Ketika orang mengheningkan cipta atau mengheningkan diri, itu keheningan itu bukan tindakan. Ya, keheningan itu bukan tindakan. Seperti aku mau ke sana, itu sudah tindakan. Ya. Ketika kita mencapai keheningan, pencapaian kepada keheningan pun juga bukan tindakan. Karena hening adalah merupakan diri kita yang sebenarnya. Maka untuk mencapai hening, kita hanya mencoba menonaktifkan pikiran. Menonaktifkan pikiran. Bagaimana kenyataan ini bisa kita hadapi tanpa berpikir sama sekali, tanpa berprasangka sama sekali. Ini langkah pertamanya di sana. Ya. Tapi kadang-kadang untuk dipaksakan menuju suwung itu pikiran selalu selalu kesana kemari kemari itu ya. Karena kita beranggapan suwung itu tempat. Kita beranggapan suwung itu suatu tujuan, arah. Bukan. Suwung adalah diri kita yang sebenarnya. Ya. Suwung adalah keadaan diri kita yang sebenarnya bersih dari semua prasangka. Bersih dari semua keyakinan dan gagasan. Kalau kita mampu mencapai itu, maka kita akan bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Namun pada saat kita masih diganggu oleh pikiran, masih diganggu oleh aktivitas pikiran, maka kita nggak punya fokus. Pikiran kita ini menjadi liar. Ketika kita mengajak pikiran untuk mencapai tujuan, hilangkan tujuan, tidak ada tujuan. Karena ketika ada tujuan, maka ada keinginan untuk mencapai. Ketika ada keinginan untuk mencapai, itu kita sudah dibikin lalai oleh pikiran kita sendiri. Seolah-olah ada jarak antara kita dengan tujuan. Sehingga kita seolah-olah harus keluar mencari. Ketika kita keluar mencari, itu sama dengan kita meninggalkan diri.